Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Mungkin udah kita 2 bulan, libur panjang ya dari kampus Mas sendiri kan. Mungkin ini, untuk kita persiapan di hari ini, mungkin kita kita mulai aja acara study jam di hari ini. Ya, oke. Yang pertama-tama, yang saya hormati Sarah Rizky Firjal selaku Ketua Google Developer Group on Campus Pens. Yang saya hormati rekan-rekan Google Developer Group on Campus Pens, serta yang kami banggakan teman-teman peserta study jam seri Cloud Computing pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita memulai acara, baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa pernah dicukupkan. Oke, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Alfar Arya Mahardika selaku moderator yang akan memandu berlangsungnya acara siang hari ini. Dan mungkin bisa kita langsung masuk aja ke serangkaian acara di hari ini. Sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Di siang hari ini akan kita mulai study jam Cloud Computing Fundamentals. Nah, mungkin untuk acara yang pertama akan kita mulai terlebih dahulu untuk ice breaking terlebih dahulu nih teman-teman. Mungkin kita mau persiapan dulu. Mungkin udah teman-teman peserta ini mungkin udah lama ya kayak belajar udah 2 bulan liburan. Mungkin kita bisa ice breaking terlebih dahulu buat persiapan pemanasan untuk memasuki materi cloud computing di siang hari ini. Mungkin seperti itu. Nah, baik. Teman-teman bisa join di sido.com. Ini bisa langsung di-scan aja QR-nya atau mungkin masuk di web sido.com dan masukin kode partisipannya 2948225. Mungkin seperti itu. Mungkin tak tunggu 1 menit sebelum kita mulai games-nya, yaitu game word cloud. Nanti ada mungkin pertanyaan-pertanyaan survei yang nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng lah untuk kita tak tampilin gimana sih hasilnya buat teman-teman di siang hari ini, mungkin seperti itu. Nah, bisa juga pakai link yang udah di-share di kolom chat teman-teman. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya mungkin game code word-nya mungkin. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih teman-teman, bisa kalian deskripsiin bagaimana perasaan kalian di hari ini? Dalam satu kaca aja teman-teman ya. Mungkin apakah masih malas-malesan atau mungkin udah semangat nih untuk belajar karena udah lama nggak belajar gitu. Oke. Kita tunggu hasilnya. On fire aja. Oke. Semangat banget nih kayaknya. Happy. Oke. Lost, kenapa ini? Kehilangan apa ini? Kehilangan jati diri untuk belajar kah teman-teman? Karena udah 2 bulan kita nggak belajar sepertinya ya. Oke. Baik. Lumayan. Kan Lili. Oke. Fine. Sip. Saya pakai Laravel, Pak. Famos real. Oke. Oke, ini mungkin banyak banget nih yang
Ya, makan. Oke, monggo, monggo. Kalau mau belajar sambil makan, monggo. Oke, lanjut ya mungkin ya, guys. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa kata pertama yang kalian pikirkan, Lih, kalau mendengar cloud computing mungkin? Awan, iya sih, artinya cloud itu awan sih, bener sih, bener sih. Nggak salah sih. Waduh, database, oke. Susah, waduh. Santai, kita akan belajar bareng-bareng. Nanti kalau ada yang masih bingung atau masih sulit dipahami, nanti langsung tanya aja. Nanti pemateri kita yang keren dan juga expert tentunya di bidang cloud computing langsung bisa jawab, teman-teman. Mahal, iya sih. Oke, GCP itu cloud platform, benar. Saya tidak tahu. Oke, aku harap nanti kalian selesai acara ini bisa tahu lah tentang cloud computing tentunya. Oke, lanjut di pertanyaan yang terakhir. Oke. Nah, apa nih mungkin ekspektasi kalian di Cloud Study Jam di hari ini? Gimana teman-teman? Ya kalau aku sih mungkin aku berharap buat teman-teman semua peserta bisa mengikuti dengan baik, bisa dapat ilmunya secara maksimal tentunya. Oke, aku berharap aku paham. Aku juga dapat belajar GJP. Oke, juara ilmu, bener sih, bener ilmu, bener. Oke, baik teman-teman, berhubung waktunya udah menunjukkan 2:18 mungkin ya. Mungkin kita bisa lanjut aja ke serangkaian acara berikutnya. Oke. Setelah kita udah main-main di Slido tadi, langsung aja kita masuk ke agenda utamanya. Oke. Jadi aku jelaskan dulu agenda di hari ini. Yang pertama ada ice breaking tadi tentunya, lalu ada introduction to cloud computing, lalu ada IaaS, PaaS dan juga SaaS. Lalu yang selanjutnya ada Google Cloud Architecture. Selanjutnya ada introduction to Google Cloud Platform, dan yang terakhir nanti ada sesi Q&A dan documentation. Baik, teman-teman, kalau udah mungkin ada pertanyaan mulai saat ini atau nanti berlangsungnya acara ini, nggak usah menunggu di sesi Q&A, langsung aja bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau kolom Q&A atau kolom laman Q&A yang sudah disediakan di Slido tadi. Langsung aja di chat, nanti di akhir acara di sesi Q&A bakal kita jawab bareng-bareng bersama pematerinya tentunya. Oke. Nah, nih untuk pemateri kita di siang hari ini mengenai cloud computing tentunya di sini ada Kak George Winston Kalim dan juga Kak Michelle Yosefian Wiarda selaku anggota core team di GDGOC PENS di divisi R&D Cloud Computing. Mungkin buat pemateri kita ini, apakah udah siap untuk menyampaikan materinya? Siap. Oke, mungkin untuk materi bisa langsung menyampaikan materinya.
Oke, halo teman-teman, selamat siang. Jadi saya ya bisa dipanggil Yosef ya. Ya di bagian sesi cloud study jam pertama ini kita mau bahas soal kenalan dengan teknologi cloud ya. Dan di bagian kedua yang akan dibawakan oleh Kak Joji nanti akan membawakan materi soal perkenalan dengan salah satu cloud platform yang cukup terkenal yaitu Google Cloud Platform. Nah, sekarang kita mau bahas soal kenalan ini ya dengan teknologi cloud ini. Jadi apa sih sebenarnya teknologi cloud itu? Tolong moderator bisa di next. Oke, jadi mungkin beberapa dari kita udah pernah dengar ya soal ini kata cloud ini. Mungkin dari cloud gaming atau mungkin penyimpanan cloud atau mungkin dari sumber lainnya. Jadi istilah teknologi cloud ini bukan lagi konsep yang futuristik ya. Bahkan bisa dibilang udah jadi salah satu tulang punggung infrastruktur teknologi modern saat inilah. Sebuah survei dari Flexera tahun 2024 menyatakan bahwa 96% perusahaan yang melaporkan itu udah implementasi salah satu layanan cloud publik ke operasi bisnis mereka. Dan tren dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi atau adopsi cloud computing ini terus meningkat di kalangan bisnis dari tahun ke tahun. Jadi ini bisa jadi salah satu career option lah buat teman-teman dari jurusan IT kalau minat ya. Oke, jadi cloud. Cloud itu sederhananya itu adalah layanan on demand terkait sumber daya IT yang memanfaatkan internet dengan menerapkan model pembayaran as you pay as you go. Nah, ada 3 keyword yang bisa kita jadikan acuan di sini. Yang pertama itu on demand. Layanan yang disediakan di sini itu diberikan kepada user sesuai kebutuhan mereka. Terus yang kedua itu ada kata internet. Jadi layanan terhadap resource IT ini semuanya di-deliver kepada user melalui internet ya. Jadi bisa fleksibel diakses dari manapun. Terus yang ketiga yaitu menjadi ciri khasnya itu model pembayarannya yaitu pay as you go. Maksudnya apa? Jadi di model pay as you go ini user itu cuma dibebani tagihan yang disesuaikan dengan penggunaan mereka. Jadi misalkan kalau kita pakai layanan penyimpanan ya kita bakal kena tagihan untuk besaran storage yang kita pakai. Terus misalkan kalau kita pakai layanan komputasi, ya kita akan kena tagihan sebesar jenis komputasi apa yang kita pakai dan lamanya durasi kita pakai komputasinya. Jadi bisa dibilang cloud computing ini semacam ngerjain sesuatu tapi pakai komputer orang lain. Apa aja yang bisa kita kerjain ya banyak ya. Kita pasti udah familiar lah soal misalkan untuk deployment aplikasi, hosting website, bahkan sampai untuk training model machine learning. Nah, komputer orang lain ini yang dimaksudkan di sini itu adalah sumber daya komputasi yang disediakan oleh penyedia layanan komputasinya atau cloud service provider. Oke, definisi formalnya ada banyak yang bisa teman-teman cari, tapi kebanyakan tuh sama. Ini saya ambil salah satu dari website Google Cloud. Bunyinya komputasi awan, ketersediaan sumber daya komputasi sesuai permintaan sebagai layanan melalui internet, menghilangkan kebutuhan untuk investasi data center di awal dengan menggunakan model pembayaran pay as you go. Nah, sebenarnya definisi ini tadi itu merupakan kumpulan dari ciri-ciri penggunaan teknologi ini ya. Nah, ciri-cirinya apa aja? Moderator bisa tolong di next di berikutnya. Ya, ini dia. Jadi teknologi cloud computing ini punya 5 ciri ya. Yang pertama yaitu pelanggan akan mendapatkan sumber daya komputasi sesuai permintaannya dengan model self-service. Jadi nggak perlu intervensi manusia lah untuk mereka mengalokasikan resource IT-nya. Terus yang kedua itu pelanggan bisa mengakses resource IT-nya itu melalui internet dari mana saja. Yang ketiga, resource IT tadi itu yang punya itu di-host di data center atau infrastruktur teknologi informasi milik yang namanya cloud service provider tadi ya. Dan mereka itu bertugas untuk membagikan atau mengalokasikan itu ke pelanggan mereka. Terus yang keempat, sumber daya IT-nya di sini tuh sifatnya elastis. Jadi bisa di-scaling, bisa ditambahin, bisa dikurangin sesuai kebutuhan kita. Terus yang kelima yaitu ya tadi ya, model pembayarannya tadi, yaitu pay as you go. Oke, boleh next ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya kata cloud di sini tuh digunakan tuh sebenarnya untuk merepresentasikan jaringannya ya. Jadi gambar awan ini biasanya dipakai untuk menggambarkan jaringan internet dengan tujuan untuk mengabstraksikan jaringan kompleks yang ada di baliknya. Nah, bisa dibayangkan kalau kita lihat awan ya. Misalkan kan kalau kita lihat awan dari kejauhan kan kita cuma lihat bentuknya aja ya.
tanpa tahu bentuk titik-titik air yang ada di baliknya. Nah, sama seperti itu, kata cloud di sini tuh digunakan untuk merepresentasikan jaringan yang luas dan kompleks yang menghubungkan antar komponennya, yang memungkinkan untuk menyediakan layanan sumber daya komputasi kepada klien melalui internet ya. Sehingga klien ini tidak perlu dibebani dengan beban pengelolaan infrastrukturnya. Dan ini jadi simpelnya ini kayak metafor lah kata cloud ini. Nah, cloud sendiri tuh punya 3 model deployment, yaitu public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Sebenarnya waktu kita bilang atau kita sebut cloud computing itu, sebenarnya kita mengacu ke salah satu konsep deployment model yaitu public cloud. Nah, di public cloud ini adalah layanan yang menyediakan resource-resource IT tadi yang meliputi sumber daya komputasi, penyimpanan, jaringan melalui internet kepada user sesuai permintaan mereka, dan itu semua yang nge-hosting atau yang memiliki infrastrukturnya itu adalah pihak ketiga atau yang disebut cloud service provider. Nah, ada banyak CSP ya sekarang ini, misalkan ada AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, dan banyak lainnya. Nah, di sini layanan ini menawarkan layanan-layanan tadi, teknologi komputasi tadi, dengan melalui data center yang mereka miliki yang tersebar di banyak wilayah ya. Jadi CSP ini udah punya data center yang tersebar di seluruh dunia, dan itu semua bisa dialokasiin kepada user. Nah, biasanya ini disebut dengan environment multi-tenant. Tapi ini bukan berarti bahwa user bisa mengakses resource milik orang lain, karena di sini meskipun mungkin resource kita di-host dalam satu mesin yang sama dengan orang lain, itu tetap terpisah secara logis gitu. Jadi privacy tetap terjaga di sini. Terus yang kedua itu ada model deployment private cloud. Ya, ini adalah model deployment di mana semua sumber daya komputasinya itu didedikasikan kepada single user atau organisasi. Nah, biasanya sumber daya ini di-host di infrastruktur on-premise, jadi data center milik perusahaan itu sendiri. Dan di sini kita nggak lagi pakai layanan yang disediakan oleh cloud provider-nya, public cloud provider-nya maksudnya. Terus private cloud ini yang perlu digarisbawahi, dia itu beda sama model deployment tradisional ya, yang biasa kita sebut data center on-premise. Karena di cloud service yang private ini melibatkan penggunaan virtualization cluster, terus self-service portal, automation and configuration management, billing infrastruktur yang mereka miliki, serta multi-tenancy controller. Nah, semua itu udah di-manage tanpa perlu bantuan manusia ya, dengan yang namanya software cloud. Yang biasa solusi open source-nya tuh yang dipakai biasanya software namanya OpenStack. Nah, jadi meskipun sebuah perusahaan dulunya udah punya data center on-premise mereka sendiri ya, mereka itu lingkungannya tetap bisa disebut cloud karena mereka udah menerapkan prinsip-prinsip cloud computing tadi. Cuma bedanya public cloud tadi yang punya kan pihak ketiga ya. Kalau yang private cloud ini yang punya perusahaan itu sendiri. Jadi aksesnya jelas ya, mereka punya akses atau kontrol yang lebih tinggi terhadap data-data mereka sendiri karena itu di-host di lingkungan mereka semua. Terus use case-nya untuk private cloud ini kapan nih? Kenapa kok nggak semuanya migrasi ke public cloud aja? Jadi kadang ada sebuah regulasi yang mengharuskan perusahaan ini untuk menjaga atau nge-keep data user mereka di data center mereka sendiri. Mungkin ada regulasi yang tidak boleh memindahkan data usernya ke negara lain misalnya. Jadi nggak semua bisa dimigrasi ke cloud. Nah, oleh karena itu, private cloud tetap menjadi salah satu model deployment yang menjadi solusi lah untuk bisnis. Oke, dan yang ketiga yaitu hybrid cloud, seperti namanya hybrid ya. Jadi ini adalah model gabungan antara public dan private cloud. Jadi di sini tuh lebih fleksibel, perusahaan bisa dapat akses kontrol yang mereka rasakan sewaktu memakai private cloud, tapi mereka juga tetap bisa menikmati layanan-layanan ekstensif yang disediakan oleh public cloud yang bisa diintegrasikan ke organisasi mereka. Oke, boleh lanjut ke halaman berikutnya. Oke, sekarang apa sih keuntungan pakai teknologi cloud ini? Ya, jadi mungkin teman-teman udah bisa tebak ya, dari model pembayaran yang PS juga tadi jelas bisa mengurangi pengeluaran dari sebuah perusahaan. Dengan menggunakan teknologi cloud computing ini,
cloud computing bisa mengubah yang namanya capital expense menjadi variable expense. Nah, capital expense ini itu memaksudkan semua pendanaan yang dipakai sebuah perusahaan untuk melakukan pembelian, upgrade, hingga melakukan maintenance untuk aset fisik mereka seperti bangunan dan alat-alat produksi. Nah, ketika pakai model deployment yang lama, yaitu data center on-premise, capital expense ini mencakup pembiayaan yang terkait dengan pengadaan data center mereka hingga hardware-hardware yang terkait. Nah, dengan pakai teknologi cloud ini, perusahaan itu bisa mengubah investasi mereka yang di muka tadi untuk membangun infrastruktur mereka menjadi pembiayaan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan mereka. Jadi mereka nggak perlu investasi besar-besaran di awal untuk membangun data center mereka bisa langsung deploy produk mereka di layanan cloud-nya. Terus keuntungan lainnya yaitu fleksibel. Ini udah jelas ya, karena arsitektur dari cloud computing ini memungkinkan perusahaan atau pengguna mereka mengakses layanan cloud melalui internet yang bisa diakses dari manapun ya. Dan dengan model cloud ini, perusahaan tidak lagi perlu menebak-nebak atau melakukan estimasi terhadap infrastruktur kebutuhan IT mereka. Jadi dulu sebelum ada era cloud computing ini, misalkan sebuah perusahaan mau bangun ini ya, mau pakai infrastruktur teknologi lah, mereka perlu estimasi seberapa besar kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Dan misalkan kalau estimasinya itu kelebihan atau kekurangan, itu juga menghasilkan dampak yang buruk untuk organisasi mereka. Misalkan kalau kekurangan, mungkin bisa jadi produk mereka nggak bisa diakses oleh user karena overload bebannya. Atau bisa jadi kalau kelebihan, ya resource-nya terbuang sia-sia gitu. Nah, dengan pakai cloud computing ini, perusahaan tidak lagi perlu melakukan guess estimation ya. Mereka bisa pakai resource IT yang fleksibel karena mereka bisa melakukan scaling baik secara vertikal maupun horizontal terhadap resource-nya. Terus keuntungan lainnya yaitu efisien. Dengan adopsi cloud ini, perusahaan tidak lagi dibebani dengan kebutuhan untuk membangun dan mengelola data center mereka sendiri. Jadi mereka tinggal fokus untuk develop bisnis mereka dan mengembangin produk yang bisa mendapatkan membuat keuntungan lah untuk organisasi mereka. Mereka juga bisa melakukan testing dengan cepat karena provisioning resource IT-nya di sini tuh sangat cepat ya, bisa dibilang dalam hitungan detik lah. Jadi provisioning yang dimaksud di sini itu adalah proses yang dibutuhin untuk mengadakan infrastruktur IT sampai di poin di mana infrastruktur tersebut bisa dipakai oleh perusahaannya. Biasanya ini butuh waktu yang sangat lama, berbulan-bulan dan makan biaya yang mahal. Nah, dengan adanya cloud computing ini, perusahaan bisa mengatasi lah masalah ini. Terus yang ketiga itu nilai strategis yang lebih menguntungkan. Jadi kalau perusahaan itu pakai layanan cloud ini, mereka punya akses ke inovasi-inovasi terbaru dari teknologi informasi. Jadi kan kalau mereka bangun data center mereka sendiri, misalkan mereka yang invest udah besar-besar dan mahal tahun inilah, mungkin bisa jadi 2 atau 3 tahun ke depan udah jadi usang teknologinya. Mengingat perkembangan teknologi sekarang makin cepat ya. Nah, dengan pakai layanan cloud computing ini, mereka nggak perlu dibebani dengan kebutuhan untuk mengupgrade teknologi mereka, karena semuanya udah dipastiin sama si cloud service provider-nya. Jadi mereka punya keuntungan lah dengan memakai layanan cloud ini. Terus keuntungan lainnya yaitu keamanan. Jadi bisa dibilang resiko keamanan dengan mengadopsi cloud computing ini jauh lebih rendah lah. Karena cloud service provider ini selalu udah implementasi praktik keamanan terbaik lah untuk layanan mereka. Dan juga mereka punya tim-tim yang emang expert di bidangnya, jadi bisa memitigasi risiko yang tidak diinginkan. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Nah, kita coba lihat dari sejarah perkembangan cloud ini ya. Jadi perkembangan cloud ini bisa dibagi ke 3 fase. Yang pertama itu colocation, yang kedua virtual data center, dan yang ketiga container-based architecture. Nah, di sini itu di bagian colocation yang pertama ini adalah era sebelum cloud computing dimulai. Jadi waktu di zaman ini ya, semua bisnis kalau mereka butuh layanan pakai infrastruktur teknologi informasi, ya mereka opsinya cuma satu. Kalau nggak bangun sendiri ya mereka nitip server fisik mereka ke tempat sewa server, yang mana mereka akan mendapat komponen pendukung seperti sumber daya listrik, pendinginan, dan juga layanan keamanan. Nah, jadi ini tuh kayak semacam syarat wajib lah kalau perusahaan mau digitalisasi,
Tapi ini nggak terlepas mereka mau pindah ke migrasi ke public cloud atau enggak nantinya ya. Jadi ini pasti dilakukan ya. Terus yang kedua itu fase virtualized data center. Nah, ini tuh adalah fase di mana semua komponen fisik yang tadinya ada di data center itu semuanya berubah jadi komponen virtual. Jadi ada mesin virtual, ada penyimpanan virtual, ada jaringan virtual, jadi semuanya virtual lah. Berkat ditemukannya teknologi virtualisasi ini. Nah, di sini juga merupakan dasar penemuannya yang disebut model as a service, yang mungkin kita udah pernah dengar sebelumnya ya soal IaaS, infrastruktur as a service, atau PaaS, platform as a service, dan lain sebagainya. Dan penerapan teknologi virtualisasi ini bukan hanya diterapkan pada lingkungan public cloud, tapi juga terjadi pada lingkungan private cloud. Jadi perusahaan yang mungkin udah invest untuk bangun data center mereka sendiri, mereka bisa implementasi virtualisasinya, sehingga layanan mereka ini bisa disebut sebagai virtual private cloud tadi ya. Jadi itu lingkungan cloud internal untuk perusahaan mereka sendiri. Terus yang ketiga yaitu era container based architecture. Nah, di era ini kebanyakan aplikasi-aplikasi itu udah di-deploy dalam bentuk kontainer-kontainer ya. Jadi ini semacam paket ringan dan portable yang berisi kode aplikasi beserta semua dependensi yang dibutuhkan. Nah, di container based architecture ini udah sangat umum ya dipakai. Biasanya public cloud ini udah menyediakan layanan-layanan untuk manage kontainer-kontainer ini. Misalkan di Google Cloud Platform itu punya yang namanya Google Kubernetes Engine, terus di AWS punya yang namanya Elastic Kubernetes Service. Dan bukan hanya di public cloud, private cloud juga bisa implementasi ini dengan pakai layanan open source misalnya Kubernetes untuk mengelola kontainer di infrastruktur mereka sendiri. Nah, keuntungannya ya jelas ya, kontainer ini bisa jauh lebih efisien untuk ngedeploy aplikasi dibanding kalau kita ngedeploy aplikasi langsung di atas VM-nya. Sebenarnya kontainer ini adalah evolusi lebih lanjut lah bisa dibilang dari teknologi virtualisasi. Oke, bisa di next. Nah, lanjutnya kita akan bahas 3 jenis layanan cloud ini. Jadi layanan cloud ini di-deliver ke pengguna lewat 3 opsi ini ya, IaaS, PaaS, dan SaaS. Dan nanti di akhir ada satu lagi yang relatif baru ya, namanya serverless computation. Oke, boleh di next Mas. Oke, yang pertama itu IaaS. Nah, tadi sempat udah kita singgung ya. Jadi IaaS ini model atau layanan yang memberikan infrastruktur sesuai permintaan kepada pengguna, meliputi sumber daya komputasi, jaringan, hingga penyimpanan yang semuanya ini udah tervirtualisasi. Cloud service provider ini yang mempunyai dan memanage infrastruktur cloud-nya. Jadi di sini tuh yang divirtualisasi atau diabstrakkan itu ada hardware-nya ya. Jadi user masih dibebani dengan keperluan untuk mengkonfigurasi software-nya seperti sistem operasi, middleware, data, hingga aplikasinya. Jelas ya, ini karena user semuanya yang konfigurasi di bagian software, user bisa punya akses kontrol paling tinggi kalau pakai layanan ini. Jadi ini tuh hampir mirip dengan model deployment tradisional ya. Tapi ya trade-off-nya itu tadi ya, mereka mesti kelola semua resource IT-nya dan kadang membutuhkan role sistem administrator di sini. Nah, di model ini, pelanggan itu cuma perlu bayar untuk resource yang mereka alokasikan di awal. Nah, contoh produk resource di IaaS ini misalkan ada virtual private cloud ya, ini di platformnya Google Cloud Platform. Terus ada Cloud Compute Engine yang menyediakan sumber daya komputasi, terus ada juga firewall virtual yang juga bisa kita pakai untuk mengontrol akses traffic internet yang masuk ke resource kita, dan banyak resource lainnya. Jadi ini tuh kayak resource yang paling basic lah, yang mirip dengan sumber daya IT tradisional dulu. Terus bisa dilanjut ke PaaS, Mas. Oke, yang PaaS ini, platform as a service, ini memberikan dan mengatur sumber daya hardware dan software untuk keperluan pengembangan, testing, delivery, dan juga manajemen aplikasi cloud-nya. Nah, jadi di sini tuh hardware sama software tuh udah diatur lah sama si cloud service provider-nya. Sehingga si developer tuh tinggal ini aja, fokus ke development produk mereka, dan mereka bisa jadi lebih maksimal lah kerjanya kalau pakai ini. PaaS ini biasanya menawarkan ini ya, akses melalui library atau package yang bisa kita gunakan untuk nge-manage infrastruktur yang bakal dibutuhin oleh aplikasi kita. Nah, PaaS ini contoh-contoh produknya itu
Kalau di Google Cloud Platform ada Kubernetes Engine yang dipakai untuk manage container tadi. Terus ada App Engine dan juga ada Cloud Functions. Nah, di model ini pembayaran atau tagihan yang dikenakan kepada user itu adalah resource-resource yang bakal dipakai oleh aplikasinya. Jadi misalkan kita deploy sebuah aplikasi yang butuh akses ke misalkan aplikasi database atau mungkin aplikasi perpesanan. Nah, itu yang bakal kita bayar ya untuk resource-nya. Terus kemudian yang ketiga yaitu ada SaaS, boleh di next Mas. Ya, SaaS ini layanan penyediaan aplikasi siap pakai lah, aplikasi full stack yang diinstal di server dan ini siap dipakai oleh user, bisa diakses melalui internet. Jadi semua prosesnya mulai dari penyediaan infrastrukturnya sampai instalasi dan update aplikasi ini, itu semua udah di-manage oleh cloud service provider-nya. Nah, di model serverless ini udah paling banyak kita pakai ya. Misalkan kita udah biasa pakai Google Workspace yang di dalamnya ada Gmail, Drive, ada video conference Jmeet, ada layanan video on demand YouTube, dan juga masih banyak model-model SaaS seperti ini. Oke, boleh. Oke, yang terakhir itu ada yang namanya serverless computation tadi ya. Jadi ini tuh relatif baru ya ketimbang 3 model tadi. Jadi di serverless ini tuh cloud service provider udah mengabstraksikan semuanya, mulai dari hardware, software, semuanya udah diatur sama cloud service provider. Jadi si developer cuma perlu fokus nge-develop kodenya. Nah, layanan ini tuh di-deliver dengan 2 metode ya, ada yang namanya BaaS, Backend as a Service, dan juga Function as a Service. Nah, Backend as a Service itu adalah infrastruktur backend yang dikelola oleh cloud service provider. Ya, ini memudahkan developer biar bisa lebih fokus develop ke bagian front end-nya. Jadi pengembangan aplikasinya jauh lebih cepat lah. Terus yang kedua itu ada Function as a Service. Nah, ini tuh layanan untuk menjalankan kode yang kita tulis, yaitu function. Jadi benar-benar piece of code, cuma function doang yang kita deploy, dan semuanya akan di-provisioning sama cloud service provider-nya. Nah, terus bedanya PaaS sama serverless computation ini tadi apa? Kan sama-sama di-manage sama cloud service provider ya. Nah, yang bedain tuh yang di platform tadi, yang PaaS tadi, developer masih perlu untuk melakukan konfigurasi terhadap aplikasinya. Misalkan untuk policy auto scaling-nya, mungkin saat penggunaan CPU-nya lebih dari 40%, perlu di-scale nambah resource berapa instance VM gitu. Nah, kalau di function as a service ini, serverless ini, semuanya itu udah di-manage termasuk auto scaling-nya oleh Google. Cloud service provider-nya. Jadi semuanya benar-benar memudahkan untuk si developer-nya. Jadi yang bedain tiga-tiganya tadi sebenarnya adalah tingkat akses kontrol kita kepada resource-nya, dan kalau kita lihat makin ke sini itu semuanya makin diotomasi ya sama cloud service provider-nya. Jadi benar-benar kerjaan developer nih dimudahkan lah dengan adanya layanan-layanan ini tadi. Oke, itu tadi ya yang kita bahas mulai dari pengenalan teknologi cloud sampai ke model cloud deployment dan 3 jenis layanan cloud-nya, termasuk satu lagi yang baru tadi. Dan di sesi berikutnya ini akan dibahas tentang pengenalan ke salah satu cloud provider yaitu Google Cloud oleh Mas George. Terima kasih. Oke, makasih Yosef buat penyampaian materinya tadi. Buat sekarang aku lanjutin ya. Jadi aku akan bahas pertama untuk Google Cloud Architecture-nya. Bisa next slide, Mat? Oke, pertama kita bakal bahas mengenai Google Cloud Infrastructure itu sendiri atau infrastruktur dari Google Cloud itu sendiri. Jadi kita dapat bagi infrastrukturnya Google Cloud itu jadi 3 layer. Itu dari layer paling bawah, itu ada fondasi untuk mendukung semua infrastruktur lain dari aplikasi yang ada di Google Cloud. Di layer ketiga ini diisi sama networking and security. Ini bakal jadi fondasi untuk Google Cloud infrastruktur yang ada di atas, di layer atasnya. Kemudian di atasnya, di layer kedua, itu ada compute dan storage. Compute di sini itu lebih ke ngarah ke operasi komputasi yang dijalankan dalam Google Cloud. Contohnya itu kayak VM instance. Sedangkan untuk storage itu digunakan untuk penyimpanan dalam Google Cloud. Bisa kayak berupa files ataupun database. Nah, untuk compute dan storage ini dipisahkan di satu layer yang sama dengan tujuan untuk penggunaan komputasi
Dan storage itu bisa diskalakan dengan sesuai kebutuhan. Jadi scalable gitu lah. Jadi ukuran komputasi dan storage ini bisa kita tentukan sesuai kebutuhan kita sendiri. Dan di layer teratasnya itu ada big data and ML products yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kayak mengakses atau menggunakan resource, menyimpan, memproses atau mendeliver produk, kemudian data pipelining, terus machine learning model juga bisa diakses di layer teratas ini. Nah, dengan adanya di Google Cloud ini, kalian tuh nggak perlu membangun infrastruktur 3 layer ini dari awal, kayak diatur terus diskalakan infrastrukturnya sendiri. Itu jadi kita tinggal menggunakan layanan atau service yang udah disediakan oleh Google Cloud untuk melakukan pekerjaan yang kita butuhkan. Oke, next. Nah, pertama di sini Google ada beberapa computing service. Jadi Google menyediakan beberapa layanan computing. Di antaranya itu Compute Engine, biasanya dipakai untuk bikin virtual machine instance. Kemudian ada Google Kubernetes Engine, kayak yang sebelum dibahas, itu kayak orkestrasi dari kontainer. Itu bisa kita pakai layanannya di Google Cloud juga. Kemudian App Engine, Cloud Function, dan Cloud Run, itu serverless. Jadi layanan computing yang serverless itu bisa pakai service-service tersebut. Kemudian bisa next. Lanjut, itu storage services. Jadi Google Cloud itu juga menyediakan beragam opsi untuk manage storage-nya. Di antaranya itu ada cloud storage. Cloud storage ini gampangnya mirip kayak Google Drive lah. Jadi kalian bisa nyimpan files yang kalian butuhkan di project kalian itu di cloud storage ini. Kemudian untuk database itu Google Cloud juga support untuk relational dan NoSQL. Untuk relational kita bisa pakai Cloud SQL atau Cloud Spanner. Dan juga untuk NoSQL kita bisa pakai Cloud Bigtable atau Firestore. Next. Nah, kemudian masuk ke produk Big Data dan Machine Learning-nya. Nah, jadi Google Cloud itu juga menyediakan layanan untuk Big Data sama ML product yang cukup banyak. Di antaranya ada Cloud Storage, Dataproc, Cloud Bigtable, BigQuery, Dataflow, Firestore, PubSub, Looker, Cloud Spanner, AutoML, even Vertex AI. Jadi ya emang mungkin kalian di sini bakal nemuin kayak beberapa yang sebelumnya ada di computing service dan storage service sebelumnya. Tapi ya seperti yang 3 layer tadi kita tampilin, kalau big data dan ML product itu di atasnya di atas compute dan storage kan. Nah, itu memang menggambarkan karena layer di bawahnya itu fondasi untuk layer di atasnya. Jadi yang membangun big data dan ML product ini ya service-service dari compute dan storage sebelumnya juga. Tuh. Kemudian next. Nah, kita mundur dulu ke infrastruktur sebelumnya di layer terbawah, yaitu di network dan security. Kita bakal explore lebih ini ya. Jadi Google Network itu didesain untuk menyediakan throughput tertinggi dengan latency sekecil mungkin untuk aplikasi yang disediakan dengan memanfaatkan lebih dari 100 content caching nodes yang tersebar di seluruh dunia, di mana high demand content itu disimpan dalam cache untuk akses yang lebih cepat untuk merespons request dari user dari lokasi yang akan menyediakan response time tercepat. Next. Nah, jadi Google Cloud Infrastructure itu berpusat pada 6 lokasi geografis utama, yaitu North America, South America, Eropa, Middle East atau Timur Tengah, kemudian Asia, dan Australia. Next. Jadi, kita tuh bisa punya lebih dari satu service location. Itu penting. Kenapa? Karena kalau kita milih lebih dari satu lokasi aplikasi, itu menentukan kualitas dari aplikasinya. Jadi misalnya availability, durability, latency, dan juga akan mengukur waktu yang dibutuhkan dari paket informasi dari source ke destination-nya. Nah, tiap lokasi itu dibagi ke beberapa region and zones. Jadi 6 lokasi geografis tadi dipecah lagi jadi region sama zones. Nah, region ini merepresentasikan area geografis independen dan tersusun dari beberapa zones. Jadi
location tadi, major locations, itu terdiri dari beberapa region dan tiap individu region ini terbagi dari beberapa zone. Sebagai contohnya, kalau misal kita ambil contoh di Jakarta, itu masuk region namanya itu Asia Southeast 2. Nah, region ini itu terbagi jadi 3 zone. Asia Southeast 2A, Asia Southeast 2B, dan Asia Southeast 2C. Nah, kemudian zone itu area di mana cloud resource akan dideploy. Contohnya misal kita jalankan virtual machine nih pakai compute engine nah, VM ini dijalankan di zone yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan resource redundancy. Jadi VM itu bakal dijalanin di resource yang ada di zone tertentu itu. Nah, zonal resource itu beroperasi pada single zone. Artinya jika sebuah zone itu tidak tersedia atau unavailable, resource-nya juga nggak bakal tersedia. Jadi tiap location, tiap region dan zones itu bisa punya resource yang beda-beda. Ada yang misal compute engine-nya itu available atau enggak. Nah, misal contohnya di salah satu region itu enggak, untuk compute engine-nya belum available, ya kita nggak bisa pakai compute engine di situ. Jadi kita bisa pakai zone lain yang punya resource tersebut. Nah, Google Cloud mengizinkan user untuk menspesifikkan lokasi dan menjalankan service atau resource-nya. Jadi kita sebelum kita pakai resource itu kita bisa milih kita bakal letakin resource itu di zone mana. Bisa next. Nah, user itu kita bisa spesifikkan lokasi dari zone, regional, bahkan even sampai multi-region level. Nah, ini bermanfaat untuk menyediakan aplikasi yang lebih dekat ke user di seluruh dunia dan juga proteksi akan terjadi masalah atau isu pada sebuah region. Jadi kita bisa ngedeploy aplikasi di cloud itu di beberapa region. Jadi ketika misal anggap aja kayak di ilustrasi ini, di salah satu region itu ada isu, let's kayak natural disaster yang bikin regionnya itu jadi unavailable. Aplikasi itu nggak langsung down, tapi masih di backup sama region-region lainnya. Nah, beberapa Google Cloud Services itu juga mendukung penempatan resource secara multi-regional. Contohnya Cloud Spanner, itu ada multi-region configuration namanya. Itu kita bisa ngereplikasi data pada database, itu nggak cuma di antar zone di satu region, tapi juga multiple zone di multiple region yang berbeda. Jadi kita bisa pakai resource zone yang berbeda dari region yang berbeda juga. Nah, di contoh ini misal replikasi database, itu kita bisa pakai read data itu dengan low latency dari multiple location yang mendekati atau dalam region yang dikonfigurasikan. Misal ambil contoh multi regionnya itu Europe 3. Itu mencakup Belanda dan Belgia. Nah, di situ kalau kita pakai resource di zone itu, kita bisa pakai di multi region, yang artinya bisa kita taruh itu di 2 region yang berbeda. Bisa next. Nah, ini untuk sekarang itu Google Cloud itu udah mendukung 41 region, 124 zone, 187 network edge location, dan tersedia di lebih dari 200 negara dan teritori. Informasi itu bisa kalian lihat di google.cloud.com di about location. Oke, itu untuk Google Cloud Architecture ya. Bisa next. Nah, kita lanjut ke introduction ke Google Cloud Platform-nya. Nah, di Google Cloud Platform ini, itu pertama kita bakal bahas secara interaksinya ya. Jadi kita bisa interaksi sama Google Cloud itu dalam 4 cara. Bisa lewat Google Cloud Console, Cloud SDK, dan Cloud Shell, bisa lewat API, dan Cloud Mobile App. Tapi di sini kita bakal bahas lebih banyak dan explore lebih banyak di Cloud Console dan Cloud Shell.
untuk pertama di Cloud Console. Cloud Console itu simple web based GUI. Jadi itu GUI untuk Google Cloud yang bantu kita untuk deploy, menskalakan dan diagnosa isu dalam production dalam simple web based app. Jadi dengan konsol ini kita tuh bisa dengan mudah menemukan resource, health check, kemudian control management sepenuhnya itu bisa lewat Google Cloud Console ini. Konsol juga menyediakan fasilitas untuk menemukan atau mencari resource dengan cepat melalui SSH, yaitu Secure Shell Protocol dari browsernya. Nah, buat mengaksesnya itu kita bisa pakai langsung ke console.cloud.google.com. Kemudian bisa next. Nanti ke Cloud SDK. Cloud SDK itu singkatan dari Software Development Kit ya. Jadi Cloud SDK itu mengizinkan semacam set command line yang kita gunakan manage resource dan aplikasi pada Google Cloud dari lokal desktop kita. Jadi kita bakal install semacam software develop SDK-nya itu di lokal desktop kita. Kemudian dan itu dipakai buat ngakses cloud-nya. Tapi untuk Cloud SDK ini aku pribadi nggak pakai ya. Soalnya karena aku belum ada kebutuhan untuk mengakses cloud itu dari local deviceku. Jadi aku lebih milih untuk pakai Cloud Console. Nah, yang dipakai di yang dalam package-nya SDK itu meliputi ada Google Cloud CLI. Itu yang menyediakan main CLI untuk products dan services dari Google Cloud. Jadi G-Cloud CLI ini kayak komen-komen yang berhubungan sama G-Cloud. Kemudian JSUtil itu yang mengizinkan kita untuk mengakses cloud storage dari command line. Jadi JSUtil ini gampangnya utilities untuk Google Storage. Kemudian ada juga BQ. BQ itu untuk command line untuk BigQuery. Jadi kalau misalnya kalian ada kebutuhan untuk install Cloud SDK, itu kalian bisa lewat cloud.google.com/sdk itu. Dan di situ ada instruksi downloadnya juga. Kemudian bisa next. Nah, kemudian selanjutnya ke Cloud Shell ya. Jadi Cloud Shell itu menyediakan command line interface ke Cloud Resource secara langsung melalui browser. Jadi kita bisa mengakses cloud itu lewat command line juga, nggak cuma GUI. Dan Cloud Shell ini ada di dalam konsol, kayak Cloud Console sebelumnya. Jadi Cloud Console itu ada mode GUI-nya dan kita bisa buka mode CLI-nya. Nah, untuk Cloud Shell ini itu dia pakai Debian based virtual machine. Dan di virtual machine itu Cloud SDK, G-Cloud Command, kemudian utility lain kayak yang tadi JSUtil, kemudian BQ itu udah terinstall. Jadi ketika kita pakai Cloud Shell itu gampangnya kayak kita pakai SDK tapi lewat konsol. Nah, di situ jadi utility yang kita butuhin itu udah pasti terinstall, available, up to date, dan fully authenticated. Nah, di Cloud Shell itu nggak cuman kayak terminal biasa, tapi juga ada mode editornya. Nah, untuk mode editor ini bisa dipakai buat kita ngedit file atau ngedit file di Cloud Shell environment secara real time lewat web browser. Ini tuh praktis buat kalau kita kerja sama code first application atau container based workload, kan biasanya kita harus lebih banyak interaksi sama config filenya. Nah, itu kita bisa edit dengan mudah tanpa harus download terus upload lagi perubahannya. Nah, itu untuk UI-nya tuh mirip, untuk yang editor itu mirip kayak ini kok, VS Code. Nah, tapi kan kalau itu untuk edit file ya. Tapi kalau kita mikir tentang edit file, sebenarnya di Cloud Shell-nya langsung bisa, karena kita bisa pakai Nano atau Vim yang biasanya kayak text editor yang biasanya ada di Linux. Nah,
Tapi ya kembali ke kenyamanan user, lebih nyaman pakai mana. Itu kita bisa pakai itu. Mungkin di sini aku bisa explore buat ini nggak ya? Aku bisa tunjukin sebenarnya contoh buat Google Cloud Console-nya. Mungkin bisa tukar share screen mod. Silakan Mas, silakan. Oke. Saya. Oke. Share screen pun udah kelihatan. Jadi di sini aku ambil contoh pakai di skill boost. Itu pakai GSP 002. Ini untuk contoh aja. Misal aku start live. Ini udah kelihatan ya. Jadi kurang lebih tampilan di Cloud Console kayak gini. Di sini project kalian. Kemudian ini untuk Cloud Shell-nya. Jadi kalau kalian buat Cloud Shell-nya itu kalian bisa bakal di bawah ini. Dan ini dia tuh pakai ini ya apa Debian based VM. Jadi sebenarnya untuk kalau berhubungan sama Cloud Shell ini CLI-nya itu pasti lebih familiar sama ini deh, sama Linux. Jadi kalau kalian udah familiar sama command line Linux itu udah pasti gampang di sini. Kemudian kalau di Cloud Console itu ya ini untuk service-service-nya itu bisa kita pakai di sini untuk API. Ini untuk service-service yang bisa kita pakai. Jadi kalau untuk explore-nya lebih gampang, kita kalau kalian mau explore sendiri itu bisa lewat itu tadi. Jadi di lab pakai kode GSP 002 itu kalian bisa coba explore tentang Cloud Console dan Cloud Shell. Kalau kalian 002 itu lebih fokus ke Cloud Shell sebenarnya. Cuman kalian bisa explore yang lain-lain juga di sana. Jadi kayak biasanya kalau ada authentication dulu untuk Cloud Shell itu. Nah, untuk kalau kayak misalnya aku contoh misal mau bikin text document. Ini untuk editornya. Di Cloud Editor itu dia kayak gini. Nah, dia visualnya kayak ini sih, apa? VS Code. Jadi kalau kalian misal ada editing file itu kalian bisa langsung di sini aja. Kayak bikin file apa itu bisa lewat Cloud Editor ini, atau mungkin kalau kalian udah lebih nyaman pakai Vim atau Nano bisa juga pakai di sini. Teks. Jadi pakai Nano. Ini bisa di sini. Ini apa ini?
sorry tadi kemute ya. Jadi mungkin aku cukupkan materi untuk di introduction to Google platformnya sampai situ. Bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Oke, baik. Terima kasih dari pemateri kita, Kak Jo sama Kak Yosefian. Mungkin selanjut di sesi berikutnya ada sesi Q&A. Buat teman-teman nih yang mungkin masih bingung atau mungkin ada beberapa pertanyaan buat pemateri kita mengenai Google Cloud Platform atau mungkin cloud computing tadi, bisa langsung tanyakan di kolom Q&A atau di Slido tadi, di laman Q&A-nya, langsung aja ditanyakan. Oke, baik. Di sini mungkin udah ada 2 pertanyaan dari Q&A tadi di Slido. Mungkin bisa kita jawab mulai awal. Masnya ikut juara GCP kah? Ada tips and trick enggak? Oke, mungkin kemarin kan udah ada pengumuman ya, ada event juara GCP mulai dari 31 Desember kemarin. Mungkin bagaimana materi? Ada gimana nih mungkin tips and trick-nya? Aku izin jawab ya. Jadi ya, aku ikut juara GCP juga. Kalau tips and trick, aku nggak ada tips and trick sih. Ya kerjain aja. Mungkin ini ya, dimaksimalin sesuai poin yang kalian butuhin. Kayak kan kalau yang tier 1 itu minimal ada 10 badge termasuk 5 skill badge. Kalau ataupun bisa yang tier 2-nya di berapa ya? Minimal 8 skill badge ya. Sisanya bisa regular badge. Itu bisa kalian maksimalin sebisa kalian. Tapi kalau kataku ya, kalau dari aku pribadi, sebenarnya aku pakai juara GCP ini ya untuk belajar cloud juga kan ya. Jadi dimanfaatin aja karena lewat Google kayak juara GCP gini kan kalian ikut eventnya gratis, terus kalian bisa dapat kredit juga dari sana, kalian bisa ekspor lab-lab yang ada di Skill Boost. Jadi saranku untuk kalau ikut juara GCP juga ya kerjain aja, jangan ditinggal ya kalau ya soalnya kalau nggak salah besok itu udah udah buka buat completion formnya. Kemungkinan banyak ini orang-orang yang juga ikut terus nuyul akun, jadi satu orang akunnya banyak. Mungkin kalian bisa ngejar juga di sana. Tapi kalau mungkin saranku buat kalau kalian ngerjain juara GCP jangan ini ya kayak langsung cari cara cepatnya buat nyelesainnya. Yang penting selesai, yang penting dapat poin gitu. Nggak, karena tujuan kalian ikut juara GCP ini kan lebih ke ini ya, kalian belajar lewat lab-lab yang disediakan di juara GCP ini. Akan lebih baik kalau kalian jalan modul per labnya itu ya kalian baca dan kalian pahami. Dan menurutku sendiri untuk satu lab itu biasa kan dikasih waktu mungkin ada yang pendek kayak 30 menit atau 45 menit, tapi mostly ya di 45 menit sampai 1 jam. Dan itu waktu yang cukup banget untuk kalau kalian ngerjain itu bisa paling panjang lah 25 menit. Jadi masih ada sisa waktu untuk kalian belajar juga. Oh kira-kira komen ini untuk apa? Fungsi ini untuk apa? Jadi kalian bisa pahami dulu. Mungkin itu sih jawaban dari aku. Oke, terima kasih Mas Jos. Mungkin buat yang tanya ya, jadi mungkin dikerjain aja apa-apaan aja. Saya ini kan buat belajar juga teman-teman. Tapi kalau mau kompe ya juga nggak apa-apa sih. Tapi
esensinya kan mungkin kurang, tapi kalau memang udah jago kayak Mas Jo sama Mas Yosefian itu mungkin nggak apa-apa sih, tapi kalau ya itu kan sesuai kemampuan masing-masing aja. Pokok dikerjain sesuai step-step yang ada. Lanjut ke pertanyaan kedua, akses Google Konsol yang tadi apa gratis, Mas? Oke, gimana Mas atau Mas Yosefian? Oke, aku tes izin jawab. Suaraku masuk ya? Masuk. Oke. Kalau akses Google Cloud Konsol tadi kan aku lewat lab ya. Jadi labnya itu sebenarnya dibayar pakai per kredit, dan kreditnya itu ada di akun Skillboost kalian. Sebenarnya kredit itu bisa kalian beli, tapi bisa juga kalian dapetin secara gratis. Cara gratisnya lewat apa? Salah satunya yang bisa aku saranin buat kalian lakuin kalau kalian mau belajar cloud lebih banyak itu lewat ini. Kalian daftarin akun yang kalian pakai di Skillboost itu ke developers.google.com. Bentar aku share di chat. Itu. Jadi developers.google.com. Kalian tuh bisa daftarin akun kalian di developer.google.com. Jadi akun kalian jadi akun developer Google, Innovators lah namanya. Itu kalian dapat per bulan itu bisa dapat 35 kredit gratis yang bisa kalian pakai per bulannya. Dan itu menurutku cukup banget untuk explore lab yang ada di Skillboost. Anggapannya per bulan kan ya, udah per bulan gratis. Terus cara lainnya kalian bisa ikut event-event kayak juara GCP ini. Kalian bisa dapat kreditnya juga. Kalau nggak salah juara GCP ini kalian dapat berapa ya? 350 tambah 9, apa 309 gitu. Aku lupa sekitar 300-an, dan itu banyak banget. Kemudian ada juga event lain yang bisa kalian ikutin, yaitu Google Cloud Arcade. Itu juga buka selalu ada tiap season, itu bisa kalian daftar aja. Itu saranku untuk kalau kalian mau belajar lebih tentang Google Cloud Platform lewat Skillboost. Jadi kalian bisa dapat kreditnya secara gratis lewat event-event atau daftarin akun kalian jadi developer google.com itu. Oke, itu jawabanku. Oke, baik, terima kasih Mas Jos atas jawabannya. Jadi teman-teman yang kepengen dapat kredit gratis buat akses di GCP tadi bisa langsung akses aja di developer.google.com tadi buat dapat kredit gratis dengan menjadi developersnya lah gitu mungkin, dan juga bisa ngikutin event-event yang diadakan Google seperti juara GCP itu salah satu. Baik, bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang tadi ada di marketplace, billing dan lain-lain itu tools apa ya Mas? Yang di-share Mas Jos. Mungkin yang GCP tadi itu ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi kalau marketplace dan billing itu, marketplace itu biasanya dipakai juga buat ini. Bentar aku cek. Untuk marketplace itu biasanya buat ini sih. Ada beberapa analytic tools atau retail tools yang dimasukin, yang ada di Google Cloud Platform. Itu kayak apa ya? Add-ons lah. Jadi kalian bisa pakai di situ. Itu mungkin mau share screen lagi Mas, mungkin yang tadi. Biar lebih jelas mungkin. Bentar. Tak dulu ini bisa share-nya. Oke. Ini ya. Jadi kalau di marketplace itu kayak add-ons ini. Di commercial tools. Ini kan atau API juga di sini. Jadi ya ini mostly berbayar. Soalnya kan apa ya? Tambahan yang kalian pasang ke project kalian lah. Ini berbayar kalau misalnya kalian pakai Google Cloud-nya langsung. Kemudian untuk billing itu ya sebenarnya kalau kan ini aku pakai ini ya, pakai lab. Yang di sini anggapannya kita jadi student, kita belajar Google Cloud lewat ini, jadi kita dapat akun student. Tapi kalau misal kalian pakai akun personal, ya itu ada billingnya. Jadi kayak yang udah disampaikan sama Yosef
tadi. Jadi kita pay as you go. Jadi kalau di Google Cloud itu kita bayar itu seberapa banyak kita pakai. Jadi kita nggak kayak per satu tahun langganan berapa, enggak. Jadi itu kita bakal tentuin billingnya itu dari seberapa banyak kita pakai, dan juga aplikasi yang kita pakai itu kayak diakses berapa kali, trafficnya berapa banyak. Jadi kalau misal trafficnya makin besar, ya pastinya billingnya makin besar. Nah, tapi untuk billingnya Google Cloud itu kita bisa set, jadi budgetnya di limit ke berapa gitu, jadi bisa. Tapi itu kalau kalian udah masuk ke ini ya, kalau kalian udah mau pakai Google Cloud untuk kebutuhan personal kalian, atau mungkin udah level ini ya, apa, company gitu, kalian mau ingin data company itu ada di Google Cloud, itu ya kalian mulai langganan. Tapi untuk kalau misal kalian masih baru belajar, nggak perlu mulai bayar billing Google Cloud dulu, kalian bisa mulai dari skill boost dulu aja gitu. Ini dari itu dari aku ya, mungkin ada feedback. Baik, mungkin itu tadi jawaban dari Mas George mengenai tools-toolsnya yang ada di GJP tadi. Mungkin buat teman yang tadi tanya, apakah ada tanggapan yang udah dijawab dari jawaban Mas George tadi? Mungkin sebelum kita lanjut aja dulu mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Beda cloud computing sama layanan server 24/7, apa semisal hostinger dan lain-lain itu apa? Mungkin bisa dijawab sama Mas Josefian mungkin. Enggak. Oke, easy. Jadi kalau kita pakai model kayak mungkin pakai hostinger atau bla 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 itu kan kita bayarnya di awal fix ya. Misalkan subscription untuk 3 bulan ke depan harganya segini gitu. Jadi resource-nya tuh fix kan. Nah, kalau pakai cloud computing tuh resource-nya itu billingnya kan sesuai pemakaian kita. Dan kita bisa scaling resource kita tadi. Jadi yang tadinya kita mungkin alokasi 1 VM, mungkin besok tambah jadi 2 VM, 3 VM, terus kita matiin lagi. Ya billingnya nggak fix dalam jangka waktu 1 atau 3 bulan gitu, enggak. Tapi berdasarkan sumber daya komputasi yang benar-benar udah kita pakai gitu. Jadi benar-benar apa ya, lebih efisien lah bayarnya. Oke, dari aku itu aja sih Mas. Aku izin nambahin. Jadi kalau di cloud itu ya pastinya karena sebenarnya ya secara garis besar itu mirip. Di kalau yang aku jelasin tadi di layer compute sama storage-nya itu mirip sama VPS. Tapi kalau udah masuk ke big table sama ML product itu kan udah beda-beda ya. Tiap provider itu bisa nyediain service yang beda-beda. Nah, service yang kalau di aku lebih familiar di GJP itu ya ML products-nya itu kan beda sama kayak hostinger atau mungkin VPS lainnya. Kalau VPS lainnya kayak kita nyewa server, semuanya kita install, semuanya kita ngatur. Tapi kalau di cloud itu ada services yang udah disediakan. Apalagi kalau di GJP itu kita ada kayak ML product yang tadi kayak Vertex AI itu kita juga bisa pakai. Kemudian ya kayak Bigtable, BigQuery, dan ada service tambahan lah yang lebih banyak daripada di VPS gitu. Oke, terima kasih jawabannya dari Mas Yosefian dan juga Mas Jos. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya masih ada yang dibingungkan, langsung bisa tanyakan lagi aja di Slido. Dan kalau ada feedback dari jawaban-jawaban yang sudah dijawab dari Mas Yosefian dan juga Mas Jos, langsung bisa ditanyakan lagi aja di Slido tadi atau mungkin di kolom chat. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di Google Skill Boost sama Google Developer ini, apakah ada course tentang security dan penetration? Baik, mungkin bisa dijawab. Mas Yosefian mungkin bisa jawab. Mas George.
Oke, setahu saya ya kalau misalkan kita pakai skill boost tuh beberapa labnya ada yang ngajarin kita gimana cara menerapkan security di cloud ini, di lingkungan cloud. Jadi ada lab yang khusus untuk explore semacam layanan-layanan yang dipakai untuk nge-secure resource-resource kita yang ada di cloud gitu. Tapi kalau soal penetration tuh saya belum pernah tahu sih. Ya itu aja sih dari saya. Izin nambahin. Kalau di skill boost itu kalian bisa belajar nggak cuman cloud, tapi ada juga DevOps ataupun security juga ada. Tapi kalau penetration kayaknya belum ada sih. Aku belum nemu. Tapi ya seputar cloud. Tapi nggak cuman cloud aja, tapi kalian juga bisa belajar beberapa hal yang lain ya, kayak misal DevOps atau security ataupun even AI development juga bisa ada di skill boost. Untuk developers itu kayak akun developer sih. Jadi bukan kayak skill boost yang emang lab untuk belajar. Jadi kalau yang developers itu untuk akun kalian aja. Oke, itu aja jawaban dari aku. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Yosefian dan juga Mas George tadi. Mungkin masih ada waktu mungkin buat Q&A bagi jadi teman-teman yang masih mau tanya mungkin seputar cloud computing atau mungkin GCP atau mungkin event juara GCP tadi yang masih dibingungin, langsung aja bisa tanya di kolom Q&A atau di BV juga bisa di chatnya gitu. Mungkin aku mau tanya sih Mas, mungkin kan dari tadi kan masih banyak nih kalau cloud computing kan kayaknya tadi kan seputar Google dan sebagainya. Mungkin ada nggak sih kalau cloud computing di platform selain GCP tadi yang mungkin bisa Mas jabarkan atau mungkin bisa sharing ke kita buat kita belajar. Jadi selain di GCP tadi atau mungkin ada platform lain buat kita ngakses cloud computing tadi. Mungkin seperti itu sih Mas, pertanyaan dari saya. Oke, izin jawab ya Mas. Jadi ada banyak ya platform penyedia layanan cloud tadi. Misalkan ada AWS ya, yang pegang market paling besar di pasar cloud computing ini. Terus tadi ada yang produknya Microsoft Azure itu. Terus yang ketiga ada ini Google Cloud Platform. Terus ada juga Alibaba Cloud. Terus ada Digital Ocean dan masih banyak layanan-layanan lainnya. Tapi emang yang besar-besar 3 ini tadi sih. Nah, teman-teman bisa terserah sih eksplor mau yang mana, tapi kebanyakan layanan yang mereka tawarkan tuh mirip-mirip lah, mulai dari komputasi, terus jaringan, sampai ke penyimpanan. Mereka juga kebanyakan udah sediain ini ya, layanan integrasi sama ML/AI gitu. Dari aku sekian sih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari Mas Yosefian mengenai pertanyaan saya tadi. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan peserta. Mungkin ada pertanyaan, kalau Firebase itu apa ya? Apakah termasuk cloud computing? Apa beda dengan GCP? Nah, mungkin bisa dijawab. Materi. Izin jawab ya. Kalau Firebase itu termasuk layanan di Google yang bisa kita akses lewat GCP juga. Jadi gampangnya itu salah satu service lah. Biasanya buat ini kan ya, web app development. Itu bisa kita akses lewat Google Cloud Platform juga.
Dan kita bisa ngembangin web app juga kan kalau di cloud itu biasanya bisa pakai Firebase juga. Itu jawaban sederhana dari aku. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Yosef? Sama sih. Jadi itu Firebase itu salah satu produk cloud computing juga. Lebih tepatnya itu di bagian tadi ya, yang serverless compute, ada yang namanya backend as a service. Nah itu Firebase itu salah satu produknya Google di PaaS gitu ceritanya. Oke, baik. Mungkin itu jawaban dari kedua pemateri kita tadi, teman-teman. Nah, mungkin kalau masih ada yang ditanyakan, monggo mungkin teman-teman. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi. Untuk cloud sendiri, batas minimal knowledge buat kerja itu sampai bagaimana? Apakah ada studi kasus yang bisa dilakukan untuk bisa tahu kalau saya layak? Nah, bagaimana, Mas? Pemateri? Bisa. Oke, saya izin jawab. Jadi setahu saya itu tiap-tiap cloud service provider itu punya program sertifikasi ya buat orang yang mau kerja di bidang ini gitu. Jadi nanti sertifikasinya itu biasanya bayar emang. Dan di situ kita bakal diuji pengetahuan kita seberapa dalam pemahaman kita soal layanan-layanan yang ditawarkan dari tempat kita ngambil ujian tuh. Misalkan di AWS ada yang sertifikat namanya AWS Solution. Terus di Google juga punya sertifikasi sejenis lah, cloud. Di Azure juga ada. Nah biasanya kalau kita mau kerja di bidang ini itu kalau kita punya sertifikasi ini tuh biasanya bantu banget sih biar kita bisa apply gitu. Setahu saya itu sih. Mungkin Mas George bisa nambahin. Ya, dari aku kurang lebih sama. Ya, kalau kalian udah mau masuk ke masuk ke dunia profesional ya yang paling support kalian untuk membuktikan kalau skill kalian dalam cloud computing itu udah mumpuni ya sertifikasi profesional. Mungkin bisa kalian mulai dari Cloud Skill Boost itu untuk belajar dasar-dasarnya. Tapi kalau kalian udah mau masuk ke ranah karir, ya pastinya kalian ambil sertifikasi profesional untuk jadi portofolio kalian lah. Kalau kalian tuh sudah lolos sertifikasi profesional gitu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari kedua pemateri kita. Oke. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.29, mungkin bisa kita cukupkan aja ya mungkin ya. Karena juga di sini Q&A-nya juga sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin bisa kita cukupkan di hari ini untuk study jam-nya. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya mengenai cloud computing lagi, mungkin bisa nanti di episode selanjutnya, di episode study jam cloud computing selanjutnya. Dan mungkin aku harap di hari ini untuk study jam cloud computing hari ini bisa bermanfaat buat seluruh peserta yang hadir dan bisa kalian aplikasikan nih apa yang udah di-share oleh Mas Josefian dan juga Mas George tadi bisa kalian aplikasikan untuk kalian kuliah dan juga untuk belajar mengenai cloud computing tadi. Oke, mungkin sebelum kita menutup acara lah mungkin ya. Mungkin bisa open kamera dulu teman-teman buat sesi dokumentasi. Yuk, bisa open kamera mungkin buat peserta kita dokumentasi terlebih dahulu.
Oke, mungkin siap 1, 2, 3. Kayak bebas mungkin 1, 2, 3. Kayak gini Kak. Nah, mungkin bisa gini. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah join sampai 3:30 ini mungkin di hari ini untuk study jam cloud computing. Sebelum menutup acara, karena tadi dibuka dengan doa, mungkin kita tutup juga dengan doa. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah diucapkan. Baik, saya Muhammad Alfa Arya Mahardika selaku moderator di study jam cloud computing hari ini. Pamit undur diri. Saya mohon maaf atas kesalahan baik sengaja ataupun disengaja yang telah saya lakukan di hari ini. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.